presentasikan materi tentang mengelola lingkungan bisnis dinamis, pendapatan, laba, dan kerugian. Usaha atau bisnis adalah sebuah kegiatan yang melakukan aktivitas menyediakan barang dan jasa kepada pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh laba. Laba atau profit adalah keuntungan yang diperoleh seorang investor dari investasinya setelah mengurangi semua biaya-biaya yang berkaitan dengan investasi tersebut. Karena tidak semua bisnis berhasil mencapai keuntungan, memulai sebuah bisnis menjadi hal yang berisiko. Seorang investor harus pintar dalam mengatur investasi tersebut untuk mencapai keuntungan sesuai apa yang kita inginkan. Pengusaha atau entrepreneur adalah orang yang mempertaruhkan waktu dan uang untuk memulai dan mengelola bisnis. Manfaat bisnis meliputi tidak hanya menghasilkan uang untuk pengusaha, mempermudah kehidupan lebih mudah dan lebih baik, tetapi juga menyediakan semua kebutuhan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan kesehatan, transportasi, barang-barang, dan jasa. Saat pengusaha melakukan bisnis harus menyesuaikan risiko, karena jika ingin mencapai keuntungan yang besar, maka risiko yang diambil pun juga besar sesuai dengan waktu dan uang yang dikorbankan. Setiap kali kita mendirikan perusahaan atau menjalankan bisnis, kita pasti akan tahu apa yang dimaksud dengan pendapatan, kerugian, dan risiko. Pendapatan adalah jumlah total uang yang diperoleh bisnis dalam jangka waktu tertentu dengan menjual barang atau jasa. Kerugian terjadi ketika biaya perusahaan melebihi pendapatannya. Risiko adalah peluang bagi seorang pengusaha kehilangan waktu dan uang dalam bisnis yang nantinya bisa menjadi tidak menguntungkan. Bisnis meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup. Standar kehidupan adalah jumlah kualitas barang dan jasa yang mencakup faktor material dasar seperti pendapatan, produksi domestik bruto, harapan hidup, dan peluang ekonomi. Contoh negara Amerika Serikat yang memiliki standar kehidupan tinggi dan meningkat pesat. Pekerjaan yang sama dapat membeli lebih banyak barang, dan barang-barang yang dulu mewah sekarang lebih luas. Begitu pula harapan hidup meningkat dan jam kerja tahunan menurun. Sedangkan kualitas hidup adalah kesejahteraan suatu masyarakat yang lebih subjektif dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, waktu luang, kualitas lingkungan, dan segala sesuatu pada kesenangan dan kepuasan. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah semua orang yang mungkin memperoleh kerugian atau keuntungan dari aktivitas dan kebijakan di dalam suatu perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan mempunyai wewenang untuk mengelola dan mengatur proyek untuk mencapai tujuan di dalam perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, dealer, bankir, dan masyarakat sekitar. Memakai prinsip-prinsip bisnis dalam organisasi nirlaba. Di sini saya akan menjelaskan apa itu organisasi nirlaba dan pengusaha sosial. Yang pertama, organisasi nirlaba atau non-profit organization adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup laba pribadi bagi pemilik dan pengelolanya. Yang kedua, pengusaha sosial atau social entrepreneur merupakan beberapa orang yang menggunakan prinsip-prinsip bisnis untuk memulai dan mengelola organisasi nirlaba serta membantu negara untuk mengatasi masalah-masalah sosialnya. Kewirausahaan versus bekerja untuk orang lain. Di sini saya menemukan 3 poin penting yang akan saya bahas pada subbab ini. Pertama, ada 2 cara sukses dalam bisnis. Yang pertama adalah berkarir di perusahaan besar, dan kedua, memulai bisnis sendiri atau menjadi pengusaha. Yang kedua, peluang bagi pengusaha. Peluang yang paling menarik adalah memulai dan memiliki serta mengelola bisnis kita sendiri. Ada jutaan pengusaha di dunia yang telah melewati tantangan dan berhasil mencapai kesuksesan. Yang ketiga, pentingnya pengusaha bagi penciptaan kekayaan. Para ahli ekonomi memulai proses ini dengan mempelajari sumber-sumber potensi kekayaan untuk menentukan mana yang paling penting. Dan para ahli ekonomi biasa menyebutnya dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut yakni yang pertama, tanah, yang kedua tenaga kerja,
yang ketiga modal, dan keempat kewirausahaan, dan yang terakhir pengetahuan. Peluang bagi pengusaha menganalisis ide-ide bisnis sudah menjadi elemen penting di kalangan pengusaha atau UMKM Indonesia. Dengan kemampuan mengidentifikasi peluang bisnis diharapkan dapat mendorong mereka mencari ide terbaik untuk mengembangkan bisnis. Keberhasilan pengusaha juga dipengaruhi oleh kesempatan belajar. Ada banyak cara bagi individu untuk belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha dan menjadi sukses, misal dari lingkungan, teman, orang tua, dan sebagainya. Individu yang dibesarkan di lingkungan kewirausahaan berkembang lebih mungkin menjadi pengusaha. Peluang yang menarik adalah bisa mengelola dan memiliki bisnis sendiri. Ada jutaan pengusaha di dunia yang telah menerima tantangan kewirausahaan dan berhasil menjadi sukses. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang atau perseorangan yang mendirikan dan mengembangkan suatu usaha. Mereka menggabungkan berbagai faktor produksi untuk menciptakan perusahaan atau bisnis baru yang menguntungkan. Berikut merupakan 5 faktor produksi. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk membuat gedung dan bangunan. Yang kedua, tenaga kerja. Manusia merupakan sumber daya penting dalam proses produksi. Yang ketiga, modal. Modal termasuk mesin, peralatan, dan sarana manufaktur lainnya. Yang keempat, kewirausahaan. Seluruh sumber daya di dunia ini memiliki nilai kecil, kecuali jika para pengusaha bersedia mengambil resiko. Dan yang terakhir, pengetahuan. Dengan teknologi informasi, kini bisnis dapat menentukan dengan cepat keinginan dan kebutuhan para konsumen atau pelanggan. Lingkungan bisnis terdiri atas beberapa faktor di sekitar yang dapat memantau atau menghambat perkembangan bisnis. Ada 5 unsur yang terdapat di lingkungan bisnis. Pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Pemerintah dapat mengurangi beberapa risiko dengan cara yang pertama, pemerintah dapat menjaga pajak dan regulasi pada tingkat minimum. Yang kedua, pemerintah dapat memberikan izin untuk kepemilikan bisnis swasta. Yang ketiga, pemerintah dapat membuat peraturan-peraturan untuk menulis kontrak yang sesuai dengan pengadilan. Yang keempat, pemerintah dapat menciptakan satu mata uang untuk bertransaksi. Yang kedua, lingkungan teknologi. Dalam sejarah, banyak manusia yang menciptakan teknologi yang sangat merubah bisnis. Misalnya, teknologi informasi dalam bentuk komputer, handphone, modem, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan persaingan. Pada saat ini, persaingan di antara bisnis sangatlah ketat. Untuk mengatasinya, perusahaan harus menawarkan produk dengan kualitas tinggi dan layanan prima yang sangat baik. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang paling mempengaruhi bisnis dan pilihan karir yaitu demografi. Demografi adalah penelitian statistik yang berkaitan dengan populasi manusia berupa ras, gender, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan global. Lingkungan global sangat penting bagi bisnis karena dapat menggambarkan pengaruh di sekitarnya. Evolusi bisnis Amerika. Pertama, dalam kemajuan industri pertanian dan manufaktur. Dalam industri pertanian modern yang menggunakan sebuah teknologi mengakibatkan jumlah petani menurun. Akan tetapi, petani di Amerika Serikat justru dianggap lebih produktif. Kedua, kemajuan dalam industri jasa. Kemajuan dalam industri jasa ini menjadikan sektor sebagai pertumbuhan terbesar. Meskipun sektor pertumbuhan jasa lebih lambat dibanding sektor perdagangan. Kemajuan dalam industri jasa. Jasa atau servis adalah produk-produk tak berwujud yang tidak dapat dipegang di tangan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, asuransi, rekreasi, perjalanan, dan pariwisata. Industri domain di Amerika Serikat menghasilkan barang-barang, baja, rel kereta api, alat-alat mesin, dan sebagainya. Sejak pertengahan tahun 1980-an, industri jasa menghasilkan hampir seluruh peningkatan lapangan kerja dalam perekonomian Amerika Serikat. Pekerja jasa memiliki upah gaji tinggi dibandingkan dalam sektor barang seperti pekerja ditemukan dalam perawatan kesehatan, akuntansi,
keuangan, hiburan, telekomunikasi, arsitektur, hukum, dan rekayasa peranti lunak.